warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam STAIM Media Center, publikasi STAIM Lawak Kertosono Nganjuk. Pada siang hari ini telah hadir Bu Zizi, dosen prodi PAI nggih Bu Zizi, ya, di ruang podcast kita. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan asik, dengan santai dengan beliau terkait bagaimana pendidikan di STAIM. Baik, langsung saja pemirsa, saya perkenalkan dulu kepada narasumber kita yang cantik ini dan juga masih single loh pemirsa. Mungkin nanti ketika ada yang single-single sedang menonton ini boleh kenalan dengan Bu Zizi. Ngoten nggih Bu Zizi? Guyon Bu Zizi nggih. Baik, saya perkenalkan ini dengan Bu Zizi nggih. Ya, betul. Bu Zizi dosen tetap nopo di STAIM? Untuk saat ini di Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Kira-kira masuk di STAIM mulai tahun berapa? Mulai tahun 2023. Bisa ceritakan mungkin awal mula masuk STAIM seperti apa, kemudian kenapa diamanai untuk menjadi dosen tetap PAI, dan bagaimana latar belakang pendidikan Bu Zizi selama ini dalam perkuliahan, mungkin bisa diceritakan seperti apa, monggo. Awal mula ya seperti biasa memberikan surat lamaran ke kantor STAIM. Setelah itu diproses ya seperti halnya prosedur. Tahun berapa itu Bu Zizi? Tahun 2022. Oh, baru nggih. Nggih, dosen baru. Wah, ini masih saya ceritakan seperti apa latar belakang pendidikan S1 dan S2-nya. Untuk S1-nya dulu pendidikan di UIN Malang Nggih. dengan jurusan hukum Islam. Terus S2-nya di Universitas Islam Kadiri dengan jurusan ilmu hukum. Mungkin itu saja. Nggih. Sekarang untuk perkuliahan Bu Zizi ngajar apa saja di STAIM? Untuk semester kemarin itu ngajar tafsir hadis dan hadis tarbawi. Kira-kira ada kendala-kendala atau pengalaman-pengalaman yang sulit dilupakan? Kan biasanya beda ya Bu, peralihan dari mungkin mengajar di lembaga setingkat SMA atau MA, kemudian menjadi seorang dosen, beda ya, auranya beda. Kira-kira apa yang bisa Bu Zizi bagikan ke ruang podcast STAIM Media Center ini terkait suka dukanya atau pengalaman menarik atau hal-hal yang sekiranya berkesan untuk Bu Zizi selama ngajar 1 tahun nih Bu Zizi ya di STAIM ini? Baru 1 semester. Oh, belum 1 ya, semester. Ya. Baru 1 semester. Okay, baru 1 semester. Monggo, apa Bu Zizi? Jadi ya untuk pertama kali menghadapi mahasiswa itu pasti ada canggungnya dan dredeg pasti itu. Soalnya sebelumnya itu berada di lingkungan masyarakat langsung. Dengan SDM kan juga nggak sama pasti. Dengan mahasiswa yang SDM-nya pasti udah unggul, insya Allah gitu nggih. Bisa ceritakan itu lebih ke seperti apa pengalaman yang di masyarakat? Saya tertarik untuk mendengar pengalaman yang diutarakan Kalau terkait di masyarakat itu lebih ke sesama apa ya? Orang-orang yang SDM-nya emang rendah di daerah saya itu. Oh gitu. Ya. Seperti tutor PKBM atau lebih ke LPM-nya, Lembaga Pemberdayaan Lembaga Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat. Ya. Sudah berapa tahun berkecimpung di LPM Bu? Sekitar 2 tahunan. 2 tahun ya. Ya. Bu Zizi di sana menjabat sebagai apa kalau boleh tahu? Menjabat sebagai sekretaris. Oh, sekretaris LPM. Ya. Wah, seru sekali ini narasumber kita, ternyata beliau adalah orang yang hebat nggih. Beliau juga selain menjadi dosen di STAIM di prodi PAI juga menjadi pengurus di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di daerah mana Bu Zizi? Desa Kalianyar. Desa Kalianyar. Kecamatan Ngronggot. Nah, Kecamatan Ngronggot. Baik Bu Zizi, kita langsung menginjak ke tema ya. Untuk perkenalan mungkin bisa disambung lain waktu. Jika ada yang pengen tahu nomornya Bu Zizi, silahkan nanti menghubungi saya nggih. Untuk pertanyaan pertama sesuai dengan tema kita kali ini yaitu pendidikan di STAIM ya. Untuk hal pertama yang penasaran ingin saya tanyakan ke Bu Zizi, kira-kira pendidikan saat ini menurut Anda seperti apa Bu Zizi? Pendidikan saat ini tidak bisa merata karena SDM-nya kan antara perkotaan dan pedesaan itu pasti beda. Terus untuk saat ini kayak di desa saya sendiri pendidikan banyak anak-anak itu yang untuk SMA sudah selesai. Terus karena kebanyakan itu kenapa SMA saja? Karena
untuk saat ini mencari pekerjaan minimal SMA gitu. Iya, betul. Terus ya udah itu. Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana peran pendidikan dalam kacamata hukum menurut Bu Zizi? Kan basicnya Bu Zizi ini kebetulan ada hukumnya, nggih. Saya tertarik untuk menanyakan kira-kira korelasi antara pendidikan dengan hukum menurut Bu Zizi, kacamata seorang dosen hukum seperti apa? Dalam kacamata hukum sendiri, pendidikan pun sudah diatur dalam undang-undang, dalam sistem pendidikan nasional sendiri. Betul. Sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan sendiri juga apa ya namanya, sudah diperatakan bahwasanya semuanya wajib belajar selama 12 tahun, itu salah satunya. Dan apakah sudah merata menurut kacamata Bu Zizi? Untuk selama ini menurut saya belum. Karena Kira-kira ada masukan nggak untuk yang di atas sana terkait bagaimana supaya merata dari kacamata seorang dosen STAIM Bu Zizi dengan background hukumnya? untuk saat ini gimana ya? Masukkan aja Bu Zizi, di sini bebas kok untuk mengutarakan ide-ide briliannya atau gagasan-gagasan yang membangun sekiranya ya nanti juga untuk pengembangan STAIM ke depan. Ya, untuk lebih dimajukan lagi lah, kan kayak di masyarakat desa sendiri dari segi pemerintahannya juga seharusnya juga berpendidikannya juga minimal lah sarjana gitu. Mungkin bisa seperti itu. Jadi bisa bertanggung jawab atas masyarakatnya yang belum berpendidikan tinggi. Baik, terima kasih Bu Zizi. Pertanyaan selanjutnya Bu Zizi, bagaimana Anda melihat mahasiswa jika diimplementasikan pendidikan dalam kacamata hukum? Untuk saat ini alhamdulillah mahasiswa yang saya pegang sendiri itu emang dalam hal menerima cara dengan saya gitu, dianya sudah baik dan menerima. Kira-kira ada kendala nggak Bu Zizi terkait bagaimana Bu Zizi selama ini berusaha untuk merealisasikan hal tersebut? Untuk saat ini belum ada. Belum muncul kendala, nggih. Ya, semoga saja untuk kedepannya lancar nggih Bu Zizi, dan kegiatan-kegiatan yang membangun untuk STAIM pun terkait bagaimana mencetak pendidikan yang bagus, yang unggul di masyarakat ataupun di lembaga STAIM dapat berjalan dengan lebih baik, ngoten nggih. Bu Zizi ceritakan bagaimana Bu Zizi itu ketika menjadi dosen STAIM, apakah ada mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya bisa menjadi ini bagus, ini kader seperti itu, ada nggak Bu Zizi terkait untuk mengkorelasikan kegiatan pengajuan pendidikan tadi? Banyak mahasiswa STAIM emang sudah ada hebat bibitnya semuanya. ya. Bisa ceritakan Bu Zizi lebih lanjut seperti apa? Mungkin pemirsa yang ada di sana juga penasaran sehebat apa sih kader-kader di STAIM itu, karena alumni-alumni STAIM pun di luaran sana di masyarakat menjadi orang hebat semua Bu Zizi. Saya sendiri sudah masuk STAIM sejak tahun 2013 itu, mengetahui dengan mata kepala saya sendiri di luar sana mahasiswa STAIM yang lulus di STAIM itu banyak menjadi PNS atau menjadi pejabat di daerah tertentu seperti itu. Ketika ketemu dengan saya, Bu masih ingat saya seperti itu, saya senang sekali. Ternyata mereka barokah ilmunya, bisa mengamalkan ilmunya, itu saya menjadi suatu kebanggaan. Kira-kira Bu Zizi ada harapan nggak terkait hal itu, bagaimana ke depan supaya kader-kader di STAIM yang Bu Zizi temukan itu dapat menjadi tonggak utama untuk kemajuan pendidikan di STAIM? Tapi untuk saat ini memang anak-anak itu yang saya ajar memang sudah hebat-hebat. Karena apa, di kelas saja dalam diskusi itu antara yang satu dan yang satunya itu saling berdiskusinya hebat memang lah gitu. Sudah ada benih-benih yang kemudian sudah membangun korelasi hubungan-hubungan sendiri cara supaya argumentasinya. Gitu. Baik Bu Zizi, terima kasih atas kedatangannya di ruang podcast STAIM Media Center pada siang hari ini. Terima kasih juga waktunya, terima kasih juga atas ilmu yang dibagikan pada siang hari ini. Semoga pemirsa yang ada di rumah bisa menarik kesimpulan yang bermanfaat dari perbincangan kita di siang hari ini. Dan saya tunggu untuk pemirsa
selalu komen, subscribe, dan like, share postingan-postingan yang ada di YouTube Time. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya bersama saya dan juga rekan yang lain. Dan Bu Zizi, sampai jumpa lagi. Saya harapkan Bu Zizi menjadi partner STIM yang baru dengan lebih semangat dan lebih memajukan STIM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.